Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik anak-anak. Langsung saja Ibu mulai ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai sistem saraf, sistem endokrin juga. Jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi terkait sistem indera. Kira-kira apakah ada yang ingat terkait materi yang Ibu jelaskan kemarin? Silakan open mic. Saya Bu. Baik, Asyatur. Ya, untuk menghantarkan dan menerima rangsangan. Dan sistem endokrin itu yang menghasilkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, oke, betul. Benar ya yang disampaikan oleh Mbak Aisyatur tadi. Terkait hal tersebut, Ibu akan menambahkan terkait satu hal yang harus kalian ingat, bahwa di sistem endokrin itu juga disebut dengan master of gland, karena banyak menyekresikan hormon dan dapat mempengaruhi kerja hormon yang dihasilkan kelenjar lain. Oke, selanjutnya kemudian menuju ke sistem regulasi ya, masuk ke materi. Jadi sistem regulasi ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Salah satu contohnya yaitu ada sistem saraf dengan sistem indera. Nah, next, Mbak. Berikut untuk kompetensi dasar dan tujuannya sudah disebutkan di materi kemarin ya. Kemudian bisa di next lagi. Oke. Jadi kan Ibu menjelaskan tadi bahwa ada hubungan antara sistem saraf dan sistem indera. Kira-kira jika kalian melihat gambar ini, apa hubungan dari sistem regulasi saraf dengan kegiatan membaca buku? Kira-kira ada yang tahu? Saya Bu, mungkin dari melihat kemudian diteruskan ke otak Bu. Iya, betul. Kemudian apakah ada yang mau menambahkan lagi? Satu. Halo? Saya Bu. Ya, ayo Mbak Rizky. Ini respon dari mata nantinya diteruskan ke serabut saraf Bu, lalu diteruskan di otak. Nah, bagus sekali ya. Jadi, untuk sistem regulasi ini terkait dengan sistem saraf dan sistem otak, sistem saraf dengan gerak indera itu, jadi saat kita membaca, mata kita itu akan menangkap rangsangan berupa tulisan dan gambar, kemudian akan diteruskan ke otak, kemudian untuk diolah dan muncullah suatu pengertian, sehingga kita bisa paham apa yang kita baca di buku. Nah, jadi sistem saraf ini bisa diumpamakan seperti sepeda motor ataupun mobil. Jadi kan ada mesin tuh. Nah, mesinnya itu yang berfungsi untuk menggerakkan. Jadi mesin ini saraf atau otak. Otak kan sistem saraf pusat ya. Nah, mesinnya ini bagian sistem inderanya seperti itu. Jadi sistem otak ini yang dapat melakukan suatu pergerakan karena nantinya dari otak itu akan diolah informasinya menuju ke sistem indera untuk melakukan pergerakan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, oke, next ini yang tadi. Oke, jadi di sini itu kita akan masuk ke dalam sistem indera. Next. Nah, di sini kita masuk ke indera penglihatan terlebih dahulu. Dulu tentunya waktu SMP kalian sudah belajar indera. Kira-kira ada yang mau menjelaskan nggak salah satu dari contoh ini kemudian fungsinya? Silahkan acungkan tangan. Satu saja. Iris Bu, untuk melindungi refleks cahaya.
Oke. Kemudian apakah ada yang mau menjawab lagi? Saya, Bu. Oke, Jadi, baik, monggo. iris itu bisa digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Nah, wah keren banget ya anak-anak ini, ternyata ingatannya masih tajam ya. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Nah, saya rasa untuk mata ini sudah tidak perlu dibahas lagi ya, karena sudah dipelajari. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem pendengaran dan indera pembau. Jadi Ibu akan membentuk kelompok besar. Salah satu nanti perwakilan itu akan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 30 menit ya. Oke, karena waktunya sudah 30 menit, silahkan untuk ketua kelompok 1, Mbak Dita, silakan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ibu rasa untuk bagian-bagiannya tidak perlu ya, jadi langsung mekanisme saja untuk mempersingkat waktu. Baik Ibu Riza, jadi untuk mekanisme dari pendengaran manusia itu diawali dengan adanya bunyi, kemudian masuk ke daun telinga, dilanjutkan ke gendang telinga, kemudian masuk ke martil, landasan, dan sanggurdi, kemudian masuk ke tingkap jorong. Nah, di sini cairan limfa di rumah siput kemudian akan bergetar dan ujung saraf akan terangsang. Nah, selanjutnya di urat saraf selanjutnya bunyi ini akan masuk ke urat saraf pendengaran dan akan disalurkan menuju ke otak. Nah, di otak ini kemudian bunyi yang kita terima itu dapat diolah dan akhirnya kita dapat mengenal bahwa itu termasuk bunyi. Gitu Ibu Riza. Nah, betul sekali ya, sangat bagus untuk jawabannya, tepat sekali. Kemudian yang selanjutnya Mbak Aisyah Tur untuk indera pembau. Ya, jadi mekanisme dari penciuman bau itu, jadi bau itu masuk melalui lubang hidung. Nah, kemudian disaring oleh bulu halus yang ada di hidung kita. Lalu kotoran yang masuk itu akan mengendap menjadi kotoran di dalam hidung. Kemudian bau itu akan masuk ke epitelium olfaktori. Kemudian bau itu menggetarkan mukosa olfaktori dan menggetarkan saraf olfaktori. Nah, sampai ke hipotalamus, kemudian sampai ke hipotalamus di dalam otak. Kemudian hipotalamus ini akan menangkap bau dan menerjemahkan bau berdasarkan memori di dalam otak. Wah, keren banget ya. Beri aplaus dong teman-temannya untuk yang sudah maju ini. Jadi sudah sangat jelas ya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, hanya saja Ibu mau menambahi, di sini ada untuk saraf pembau itu ada namanya saraf olfaktori. Jadi ini yang akan meneruskan bau, maksudnya ya akan meneruskan bau itu ke otak. Kemudian ada juga untuk yang telinga itu ada namanya saluran eustasius. Jadi saat kita sakit gigi itu kenapa rasanya bisa menyalur ke bagian THT itu karena itu. Oke, Ibu rasa cukup seperti itu. Kemudian selanjutnya ada indera pengecap. Nah, untuk indera pengecap ini sudah pasti paham ya, karena sangat gampang sekali sih, sangat gampang. Enggak gampang. Jadi kemudian karena ini sudah dipelajari, kemudian Ibu akan bertanya. Nah, kali ini ada giveaway-nya ini, ada kotak pensil. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang tahu pedas itu apakah ada tempatnya atau termasuk indera pengecap? Kira-kira ada yang tahu? Mungkin di seluruh permukaan lidah, Bu. Pedas. Apakah iya? Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Di dekat rasa pahit, Bu. Sepertinya bukan. Kurang tepat. Apakah ada yang mau menjawab lagi? Halo, siswa? Saya, Bu. Oke, baik, Mbak Dita.
Nah, rasa pedas ini tidak diterima otak sebagai rasa makanan, Bu, tapi rasa pedas itu diterima oleh papila, kemudian mengirimkan sinyal ke otak itu sebagai rasa sakit gitu, seperti rasa panas terbakar karena adanya dari cabai-cabai gitu, Bu. Nah, bagus sekali ya untuk Mbak Dita ini. Tahu dari mana, Mbak? Seperti pernah membaca, Bu, dulu, Bu. Wah, hebat ya. Senang membaca rupanya Mbak Dita ini. Bagus sekali ya. Ini hadiah kotak pensil. Selamat untuk Mbak Dita. Nanti kirimkan alamat ke Ibu ya, untuk Ibu kirim ke rumah Mbak Dita. Ya, Oke, jadi benar yang sudah dijelaskan. Iya, terima kasih. Jadi benar yang dijelaskan oleh Mbak Dita terkait itu sudah sangat tepat. Ibu rasa yang langsung lanjut materi selanjutnya ya. Jadi ada indera peraba atau kulit. Nah, di sini materi ini juga sudah pernah dibahas terkait struktur-strukturnya, kemudian recording in progress. Bahwa kulit ini juga Recording stopped. memiliki fungsi untuk sebagai pelindung gitu ya dari mikroba-mikroba. Nah, ini bisa diumpamakan sebagai tembok ya, tembok yang elastis. Jadi dia bisa menghadang bibit penyakit yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Oke, karena waktunya sudah habis dan sangat terbatas, kira-kira adakah yang mau menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan Ibu? Oke. Kesimpulannya, sistem indera manusia terdiri dari 5 indera. Yang pertama, penglihatan atau mata, 2 penciuman atau hidung, 3 pengecap atau lidah, 4 pendengar atau telinga, 5 peraba atau kulit. Nah, kelima indera tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kesimpulan yang telah diberikan. Jadi untuk fungsi-fungsinya Ibu rasa tidak perlu dijelaskan karena sudah sangat jelas ya, karena indera pendengaran untuk mendengar seperti itu. Oke, sangat baik sekali untuk pelajaran kali ini, kalian hebat sekali. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, dibaca bukunya dan dikerjakan tugasnya yang Ibu berikan di WA. Sekali lagi berikan aplaus untuk kalian. Baik, Ibu akhiri, saya cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.